Oke teman-teman, hari ini kita akan bikin tutorial caranya gimana pakai oximeter. Ya, ini sekarang mungkin COVID lagi naik lagi ya, dan kebetulan saya ini juga positif setelah hasil tes swab PCR kemarin. Jadi ini untuk monitor terutama saturasi oksigen saat saya isolasi mandiri. Dan ini beli di Tokopedia, mereknya nggak ada sih, tapi ini yang modelnya LK88 ya, kayaknya lumayan banyak sih jenisnya, bisa dipilih sendiri. Dan sebelum dipakai ini perlu dipasang baterai dulu. Ini baterainya yang AAA A3 ya, yang kecil. Tinggal dipasang aja. Ya, dan di sini cuman ada satu tombol ini, tombol power untuk menyalakan. Nah ini, terus kalau dipencet lagi ini bisa ganti orientasi layar. Jadi sekarang modemnya sini, kalau saya pencet lagi, sebentar. Nah, ini jadi berbalik seperti ini. Kalau saya pencet lagi, jadi vertikal dan seterusnya. Nah, untuk makanya mungkin kebanyakan juga sudah tahu, jadi tinggal memasukkan jari ke dalam oximeter ini. Dan cara kerjanya sebenarnya mungkin secara simpelnya di sini tuh ada, yang di atas ini ada sumber cahaya ya, terus di bawahnya ini ada sensor untuk menangkap cahaya yang dari atas. Nah, ketika jari kita masukkan itu tergantung dari mungkin komposisi darah kita, saturasi oksigen segala macam. Nanti sensor ini bisa istilahnya menghitung atau menganalisa terutama untuk saturasi oksigen dan denyut nadi kalau untuk yang model ini. Jadi langsung kita coba aja. Ini saya masukkan jari. Kebetulan saya ini COVID-nya gejalanya yang mild atau ringan, jadi cuma pilek dan demam, dan saturasinya bisa dilihat ini 98, masih cukup tinggi. Jadi alat ini mengukur ada 3 parameter teman-teman. Yang pertama ini ada persen SpO2, ini saturasi oksigen. Kemudian PR/BPM ini detak jantung, heart rate, ini di 88, jadi artinya 88 detak jantung per menit. Cukup normal ya untuk orang dewasa. Kemudian yang di tengah ini ada PI persen, itu perfusion index. Jadi kalau tidak salah, kalau saya baca-baca ini seberapa kuat detak jantung kita. Ini saya nggak tahu nilai range normalnya berapa. Kalau nggak salah tuh cukup tinggi, dari 0,2% sampai 20%. Kalau yang rendah berarti kekuatan detak jantungnya itu lemah. Kalau tinggi berarti kekuatan detak jantungnya kuat. Tapi ini saya tidak yakin ya, karena saya juga bukan orang yang punya background medis atau kesehatan, jadi mungkin bisa dikoreksi kalau ada kesalahan. Kalau ini sih yang penting ini ya, SpO2 atau saturasi oksigen di 98%, karena ini yang jadi indikator monitoring utama ketika kita isolasi mandiri. Dan untuk jari yang digunakan mungkin sepertinya sama saja ya untuk jari yang mana aja, tapi mungkin kita bisa coba satu persatu apakah ada perbedaan atau tidak dari satu jari ke jari yang lain. Jadi kita coba ini kelingking dulu. Kita tunggu sebentar. Kelingking di 99% saturasi oksigennya. Kemudian jari manis 98%. Kemudian untuk jari tengah 98%. Untuk telunjuk 98, untuk jempol 98. Jadi ya tidak berbeda jauh. Sebetulnya pakai mau jari yang mana saja tidak masalah ya. Jadi itu ya tutorial cara pakai oximeter, cukup singkat. Dan yang perlu diperhatikan mungkin kalau saturasi oksigennya masih tinggi, misalnya kalau saya 98 ini masih aman, tidak perlu ada tindakan lanjut. Tapi kalau misalnya sudah turun, kalau tidak salah di bawah 94, berarti udah mulai perlu waspada. Dan kalau 90 ke bawah sepertinya harus sudah dirawat di rumah sakit. Tapi kalau ini salah mungkin bisa dikoreksi juga teman-teman dari medis. Dan kalau kita lihat di belakang ini ada beberapa
keterangan ya. Ini modelnya yang RK88, kemudian powernya tadi yang baterai A3 yang kecil. Nah ini kemudian SPO2 ini atau saturasi oksigen ini rentangnya 70-100%. Jadi ini kemampuan alatnya untuk mendeteksi itu rentangnya untuk segini. Jadi kalau saturasi oksigen kita itu di bawah 70%, alat ini tetap akan menampilkan 70% saja, karena ini adalah batas kemampuannya. Jadi kalau kita pakai alat ini terus di hasilnya 70, berarti ada kemungkinan bahwa itu sebenarnya kurang dari 70, karena ini adalah batas kemampuan alatnya. Dan untuk heart rate atau detak jantung ini 25 sampai 250 detik per menit. Ya itu aja. Terus mungkin yang sedikit tutorial lagi, kalau kita pencet lama atau kita hold, nah ini ada beberapa setting yang bisa kita ubah-ubah. Misalnya ada ALM itu alarm, nyala atau mati, kemudian beep itu kalau dipencet nyala atau mati, dan ini alarm untuk saturasi oksigen, batas bawahnya di mana kalau kita pengen alarmnya nyala. Di sini saya set 94%, dan ini alarm untuk detak jantung tinggi di 130 detak per menit, dan ini rendahnya 50 detik per menit. Kemudian kalau mau dibalikin ke settingan awal bisa klik restore. Kalau mau exit setting ini bisa press exit. Ya itu semua teman-teman, tutorial singkat untuk oximeter ini. Semoga bisa membantu, dan semoga kita selalu sehat di tengah pandemi ini. Kalau ada yang COVID semoga cepat sembuh, kalau yang tidak kena semoga tetap sehat, dan yang belum vaksin segera vaksin biar kita bisa melalui pandemi ini. Terima kasih.